kita semuanya. Kita akan buka dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ini tokohnya mat-mat. Survive. Karena pilar-pilar ini penjenengan ini kok, usaha-usaha kecil ini kok, meskipun yaudah nggak ada sertifikat, ya ora apa-apa. Habis sekolah kudu pinter sertifikat ini kok. Soalnya kan tulisannya Bu, dan sertifikat no berarti pinter banget. Karena ada catatan di situ. Bukan nopo-nopo, semua tiap orangnya hutang Bu. Karena dengan hutang kita akan bersemangat. Kemudian Bapak Ibu, penjenengan kedah cerdas, kedah menangkap peluang, kedah selalu update, dan tidak jenengan kedah melek teknologi sekarang ini. Ibu-ibu sing sepuh-sepuh monggo ampun ngantos tidak melek handphone, tidak melek teknologi, karena semuanya saat ini agem niku. Bahkan semua bisnis benjang ingkang napa nggih, ingkang manual, ingkang material niku badhe hilang Bu. Contohnya napa? Kurang saat ini sudah mau hilang. Semua akan berganti ke digital. Supermarket yang buatan menarik sepi Bu, karena semua saat ini sangat belajar online semua. Dan penjenengan lewat tekan minggu dan saged belajar monggo kan anak putrane termasuk bulan online monggo, karena ini peluang ke depan ini semua akan online Bu. Lajeng Bapak Ibu buatan kesupen ugi penjenengan nyuwun sewu ada usaha nopo kemauan tidak hanya tergantung kepada akal, tidak tergantung pada nopo nggih, tidak hanya tergantung kepada nalar, tetapi wonten Gusti Allah, wonten malaikat, wonten Kanjeng Nabi, wonten sapaan. Lha menggayu pripun? Panjenengan kedah rodiatan mardiyah nopo kemauan. Bu nek wong Islam yang saya nek ditanglepi mesti jenengan arep golek nopo Bu? Mesti golek ridane Gusti Allah. Niku plentu nyuwun sewu. Sing inggih noro diatan mardiyah niku adalah ridho dengan semua qadarullah. Ridho sing apa wae ridho. Ora duwe duit pokoke seneng, ora apa wae dalam posisi jenengan bersyukur. Panjenengan akan menerima, akan mendapatkan min khairat nasib, akan mendapatkan keajaiban yang jenengan mau bersyukur. Berubah menjadi 21 lembaga tahun ini tidak ada manual, jadi pakai HP bisa, tidak hanya pakai laptop, HP saja bisa. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya yang pertama adalah tidak berbahan baku daging ayam dan turunannya, tidak berbahan baku daging sapi dan turunannya, tidak rumah makan catering gede. Itu maksudnya di ranah reguler atau berbayar. Kalau berbayar berapa? 3,5 sampai 5 juta. Tetapi dengan adanya hati selain itu tadi, itu bisa kita ajukan secara gratis kayak peyek, roti, dan jajanan pasar pokoknya yang tidak mengandung daging, okay? Itu maksimal yang diajukan adalah 5 item. Nanti teman-teman di sini kalau pengen halal itu bisa menghubungi saya, okay? Kebahagiaan, kenikmatan yang sungguh luar biasa kita rasakan saat ini. Yo, jadi harapan kami sebenarnya Bapak Ibu biar perso, oh ternyata kelurahanku sekarang sudah rapi, kelurahanku sudah bagus, dan insya Allah bisa mendukung kegiatan-kegiatan UMKM di Sardono Harjo. Kelurahan atau tempatnya? Kelurahannya udah cantik, tempatnya udah cantik, ketua Herkomnya cantik, apalagi. Alhamdulillah. Pelaku-pelakunya juga luar biasa. Juga cantik, luar biasa semua. Kuliner ya. Ada yang punya tawa kelontong? Coba angkat tangan yang punya tawa kelontong. Oke, angkat tangan, nggak usah malu-malu. You have to proud about your life. Harus pede dengan dirimu sendiri. Jangan menjadi orang yang rendah diri. Ya, jangan jadi orang rendah diri. Gimana? Harus mati. Jadi jangan harus pede dengan punya produk. Itu pede aja. Karena apa? Tim Forkom UMKM Sardono Harjo ini siap mensupport. Pokoknya apa-apa ya tinggal WA. Mbak Lina ini siap. Jenengan
sambat aja, ini aja sambat soal duit ya, soal duit sambat itu koncone oke ya. Jadi jenengan Mbak begini dan segala macam gitu cerita. Nanti insya Allah teman-teman forum UMKM Sardonoharjo ini dalam tanda petik misalnya nggak punya solusi apapun, seenggak-enggaknya kita bisa mencari sharing session terbaiknya apa. Setuju J? Siap J? Bangga dengan punya usahanya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kenapa nggak pede? Mas Rino, rayakin mergo tonggo kadang-kadang omongannya pedes panas dan segala macam. Rapopo. Wong liya ki hanya delok tok mergo keplok ora tombok Bapak Ibu. Sing nglakoni usaha jenengan, yang punya bisnis jenengan, nek wong liya omongane panas nek jenengan whatever you say I don't care. Enggak. Oh, lebih banyak gitu ya. Mungkin jenengan lebih ada yang lebih lama tapi mungkin ganti-ganti usaha bisa saja begitu ya. Tapi hari ini bicaranya adalah menuju UMKM Sardonoharjo naik kelas. Nah, ini saya rada bingung ini. Naik kelas, karena parameter naik kelas ini buat saya gitu, parameter naik kelas belum naik kelas belum diperiksa pajak. Terus kita naik kelas mesti pajak menekoni ya begitu ya. Kita sudah sukses, betul ya? Dan fakta membuktikan 80% bisnis dalam 5 tahun itu gagal, hilang. Jadi ada 10 usaha yang dibuka hari ini 5 tahun ke depan itu hanya tinggal 2 ini ya. Kalau nanti lewat 10 tahun tinggal 1 10 tahun ke atas jarang gitu masih bisa survive. Ini fakta membuktikan seperti itu. Kuliner susah, angel bu, tidak bakat dari kuliner kan gitu ya. Tapi sebenarnya sama saja namanya bisnis. Semua ibarat mobil, ini ada mobil Ferrari, ada mobil Kijang, Innova, apapun itu sasisnya sama. Bannya yo paling orang telu yo papat lah, bannya loro jenenge motor kan. Jadi paling tidak ada sebuah kerangka yang bisa dimaknai bersama tentang urusan bisnis. Ya. Yang pertama tadi kita paham bahwa bisnis ini sebuah hal yang belum tentu bisa menjanjikan kesuksesan dalam artian yang kita inginkan. Karena ngomong kita yang inginkan apa dalam hidup kan mesti kabeh semuanya harus ideal, benar. Padahal ini bisnis itu seperti gunung es. Apa yang kelihatan itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan apa yang tidak kelihatan. Jadi seakan-akan kalau kita mau lihat seorang yang sukses bisnisnya, wah ini udah naik kelas di didelok dulu. Kayaknya dia sekarang usahanya udah berapa cabang, karyawannya berapa banyak, terus cicilannya oke piro. Itu jadi parameter kita untuk menilai sebuah bisnis itu berhasil naik kelas atau tidak. Tapi padahal sebenarnya kalau menilai dalam sebuah urusan apapun sebenarnya, tapi kalau dalam urusan bisnis juga hal yang sama, bahwa ibarat gunung es itu yang kelihatan itu tampaknya kecil, tapi sebenarnya di dalamnya ini yang harus kita pelajari. Gimana caranya yang kecil itu muncul? Gunung es kan tidak mungkin dia berdiri di situ kecuali ada akar gunung yang ada di bawahnya yang besar, dan itu yang bisa merontokkan kapal Titanic sekalipun kan, yang bisa. Dan kalau kita ibaratkan kapal kalau cuma bersandarnya di dermaga, itu kapalnya tidak spesial, gitu, biasa-biasa saja. Kapal baru dikatakan hebat ketika dia mengalungi samudra. Dia ketemu dengan gelombang, hambatan, tantangan, gunung laut, es laut dan lain sebagainya. Jadi yang jenengan ini sekarang mungkin bisnisnya, saya yakin yang hadir di sini semua tentu punya permasalahan bisnis, gitu. Tidak ada kan semuanya sekarang sama masalah. Itu adalah artinya apa? Kita lagi berlayar, kita lagi menuju samudra. Tapi jangan sampai kemudian kita ternyata dalam bayangan kita lagi mengarungi samudra. Ini jebule berempang. Nah ini gitu. Jebule rane digede ketoke masane semut banget, jadi sepele. Ini cuma nggak tahu ilmunya. Kan betul? Ibarat anak TK kalau ngerjain soalnya anak SD pusing nggak anak TK? Pusing. Anak SD ngerjain soal SMA pusing nggak? Pusing. Tapi kalau anak SMA ngerjain anak-anak SD
matematikanya anak-anak SD sing memusingkan anak SD kira-kira jadi pusing nggak? Enggak. Maka butuh ilmu. Kadang usaha itu banyak sing modalnya semangat. Wes suatu semangat tak dodolan. Wong dodolan kan biar mau kayak orang ngopo-ngopo ya sukses bisa kan gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan lagaran. Loh, ibarat orang yang punya ilmu dan yang tidak itu contohnya seperti ini. Ada dua orang yang sama-sama belum bisa renang. Yang satu diajari caranya renang, yang satu tidak diajari sama sekali caranya renang, dan dua-duanya belum pernah renang. Dua-duanya dibawa ke lautan luas, lautan lepas di tengah, terus kemudian diculke. Kira-kira yang mati dulu yang mana? Yang nggak punya ilmunya, karena apa? Panik. Yang nggak punya ilmunya bingung kita ngopo, apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Tapi yang punya ilmunya, oh renang kita tangannya itu ngene, sikilnya itu ngene kan gitu. Ambekannya harus gimana? Sudah pernah diajari walaupun belum pernah praktek, walaupun mati juga tapi matinya lebih lama. Dia juga sangat dari kami. Kalau tiba-tiba orang teko terus mati lampu, mati lampunya itu bisa juga ya. Ini pemahaman kan. Pemahaman kiri adalah pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau aku mendekat nggak matiin lampu itu nggak mungkin mati lampunya. Logis ya. Sehingga dia melupakan doa. Dia akhirnya mendewakan ikhtiar. Seakan-akan kalau tidak ikhtiar itu ikhtiar dihasilkan dari hasil kerja keras. Tidak ada tangan Tuhan di situ. Padahal kita mau matiin lampu nyetret kene ngono bisa ndak mati. Bisa sandung dewe di tengah jalan terus iso mlaku meneh ora mati kan. Selalu ada kajian. Ini pemahaman kiri tidak boleh karena tidak boleh, kita pemahamannya tengah. Ahlu sunnah itu ya tengah, wasatiyah, pertengahan. Pertengahan ya usaha ini dilakukan, doa ini juga dilakukan, dan kita tadi jaga keseimbangan tadi. Iya. Ben orang gemblung kayak ikan. Oh nyokok gemblung, kayak gemblung ya nyokok nengke nih. Rika aku suka tegel-tegelan kok. Rasanya gitu judulnya ngapak-ngapak Sardono. Nek Dono karena ngapak judulnya Sarkasino. Iya, kasih ngapak. Nek Dono sih udah ya. Indro yang ngapak loh. Indro. Sarkan penolong mas. Hah? Sarkan penolong. Sar penolong. Sars Ani Rescue. Dia biasa bayar ya bisa bayar berikan dan lampu itu bayar. Isi bujang tak promok masalah yang butuh mantu. Ibu ada. Enggak. Iya. Betul. KM1 Harjo naiklah. Kita semuanya luar biasa. Teman-teman semuanya menit. Terima kasih.